Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Afrik Yunari MH selaku dosen Lembaga Keuangan Syariah dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan kepada kita semua. Saya Ika Febriana Citra Dewi selaku moderator dari kelompok 11 yang akan memaparkan tentang lembaga pengelolaan zakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Almaratus Soleha dengan NIM 204102020011. Yang kedua, yakni saya, Ika Febriana Citra Dewi dengan NIM 2011 02020017. Selanjutnya, sub pembahasan yang akan dipaparkan. Yang pertama, pengertian lembaga pengelola zakat. Kedua, perbedaan zakat dengan pajak. Ketiga, tujuan dan hikmah pengelolaan zakat. Yang keempat, manajemen pengelolaan zakat. Yang kelima, pengaruh zakat bagi kesejahteraan. Yang keenam, strategi pengembangan lembaga zakat. Yang ketujuh, kendala pengembangan lembaga zakat. Langsung saja untuk pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaratus Soleha, NIM 204102020011. Pengertian lembaga pengelola zakat. Organisasi pengelolaan zakat adalah sebuah organisasi yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana-dana lain yang hampir keseluruhannya adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Karena lembaga ini mengelola dana yang bersumber dari masyarakat dan harus menyalurkan kembali kepada masyarakat, maka esensinya lembaga ini adalah lembaga keuangan. Dengan demikian, sejatinya organisasi pengelola zakat, baik BAS maupun LAS, mengemban dua amanah sekaligus, yaitu amanah sebagai lembaga yang harus memperdayakan orang serta amanah menyadarkan orang akan kewajibannya untuk berzakat. Selanjutnya, perbedaan zakat dan pajak. Dalam istilah fikih, zakat adalah sebuah ungkapan untuk seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barokah doa orang-orang yang menerimanya. Juga karena harta yang dikeluarkan adalah kotoran yang akan membersihkan harta seluruhnya dari syubhat dan mensucikan dari hak-hak orang lain di dalamnya. Jadi zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim, balik atau belum berakal atau gila, ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Sedangkan pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan ad-daribah, yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Manakala menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan
dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Tujuan dan manfaat zakat: 1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. 2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para garimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. Ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Keempat, menghilangkan sifat kikir dan atau lomba pemilik harta. Kelima, membersihkan sifat dengki dan iri, kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin. Yang keenam, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Ketujuh, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Kedelapan, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Sembilan, sarana pemerataan pendapatan rizki untuk mencapai keadilan sosial. Selanjutnya, manajemen pengelolaan zakat. Dalam konteks manajemen pengelolaan secara modern, zakat dikelola dengan mengacu pada tahapan manajemen planning, organizing, accounting, dan monitoring. Secara konseptual, perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan, pelaksanaan lapang, kelembagaan, dan para eksekutor lapang yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dikehendaki suatu lembaga. Perencanaan zakat meliputi beberapa hal diantaranya. A. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat sebagaimana tuntunan Islam. B. Menetapkan bentuk dan struktur kelembagaan zakat yang sesuai dengan peraturan positif yang ada. C. Menetapkan dan merencanakan tata cara penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, pendistribusian, dan tata kelola yang baik. D. Menentukan waktu penghimpunan dan pendistribusian dengan tepat. E. Menetapkan petugas zakat amil yang kompeten, komitmen, berintegritas, profesional, dan memahami tentang zakat dan aspek terkait. F. Menetapkan sistem pengawasan terhadap perencanaan, strategi, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan, serta evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Ika Febriana Citra Dewi dengan NIM 2011 020017. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan tentang pengaruh zakat terhadap kesejahteraan. Dari sudut pandang ekonomi dan sosial, zakat diperuntukkan untuk mencapai keadilan sosial.
Zakat merupakan ibadah wajib yang langsung bersinggung dengan manusia, di mana zakat disalurkan dari sebagian harta yang dimilikinya. Bagi pemberi zakat, fungsi dikeluarkan zakat adalah untuk mensucikan harta yang diperolehnya. Zakat ini kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima, yang besarnya nilai zakat tersebut telah ditentukan sesuai ketentuan syariah. Pemanfaatan zakat pada masa sekarang ini lebih diteruntukkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin saja, bukan diupayakan pada upaya memberikan bantuan yang bersifat produktif. Pemanfaatan ini berasal dari tafsir Al-Quran surat At-Taubah ayat 6 ayat 60 menyebutkan bahwa zakat untuk mencukupi seluruh kebutuhan. Jumlah zakat yang terkumpul tentu perlu diawasi penggunaannya, tidak boleh dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik, karena pembayaran zakat tidak boleh ikut menikmati hasil zakat. Hal itu karena zakat dalam Islam memang diperuntukkan untuk mengatasi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Pengaruh zakat pada masyarakat dapat bermacam-macam. Pengaruhnya yang pertama adalah perasaan aman bagi kaum fakir dan miskin. Kedua, zakat dapat menghilangkan kesenjangan yang ada antara si kaya dan si miskin. Dan yang paling membahagiakan adalah ketika zakat mampu membuat seluruh masyarakat memiliki rasa persaudaraan yang tinggi serta kesadaran bahwa pembangunan ekonomi bangsa serta proses kontrolnya harus dilakukan secara bersama-sama. Semua ini dapat terwujud ketika zakat telah dibayarkan oleh seluruh muzakin secara sukarela tanpa paksaan. Zakat seperti yang ditulis dalam surat At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah cukup wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak. Selain itu juga sebagai penolong kelompok yang membutuhkan karena tekanan kemiskinan dan kebutuhan hidup yang berat. Materi selanjutnya, strategi pengembangan lembaga zakat. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah untuk masa depan lembaga yang bertujuan untuk membangun visi dan misi lembaga, menetapkan tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam rangka menciptakan nilai terbaik yang berasal dari konsumen. Strategi yang telah ditentukan harus sesuai dengan tujuan lembaga sehingga akan membawa posisi lembaga ke posisi yang terbaik. Terdapat 3 jenjang strategi dalam satu perusahaan atau lembaga, yaitu 1. Strategi korporasi merupakan rencana manajemen atas seluruh aktivitas yang menentukan keseluruhan karakter dan misi organisasi, produk atau segmen pasar yang akan dimasuki atau ditinggalkan, serta alokasi sumber daya dan manajemen sinergi di antara unit-unit bisnisnya. Yang kedua, strategi bisnis merupakan rencana strategi yang terjadi pada tingkat divisi dan dimaksud bagaimana membangun dan memperkuat posisi bersaing produk atau jasa perusahaan atau lembaga pada industri atau pasar tertentu yang dilayani divisi tersebut. 3. Strategi fungsional merupakan rencana strategi pada departemen tertentu atau aktivitas fungsi tertentu dalam kerangka strategi dan tujuan bisnis. Untuk mewujudkan suatu tujuan perlu adanya strategi yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mengatur cara kerja yang terstruktur dan terorganisir. Tidak terkecuali lembaga zakat yang mengemban misi untuk mensejahterakan umat. Pengumpulan zakat yang terorganisir akan sangat membantu pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Materi yang terakhir yakni kendala pengembangan lembaga zakat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam menjadi kewajiban individu muslim dari popularitas muslim terbesar di dunia. Kemajuan pengelolaan zakat harus kita terima.
Di samping ketidakefektifan tata kelola zakat di negeri kita, masyarakat sebagai subjek harus diatur oleh lembaga yang berwenang, sehingga pengelolaan itu bisa terwujud secara efektif. Faktanya justru di luar harapan bersama. Mungkin beberapa alasan di bawah ini bisa menjelaskan sebab pengelolaan zakat yang tidak efektif di Indonesia. 1. Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap peran zakat bagi perekonomian. Zakat sebagai instrumen penting tidak hanya sebatas pemenuhan rukun Islam, namun lebih luas dalam sudut pandang agama, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dorongan zakat yang terlihat saat ini hanya dari sisi pemenuhan kewajiban muzaki, orang yang membayar zakat. Padahal ada hal yang paling penting lain berupa sisi kemanfaatan masa depan bagi mustahik, orang yang menerima zakat. Zakat sebagai instrumen paling penting distribusi ekonomi agar harta para agenia, orang kaya, bisa berada ke kalangan duafa, orang lemah ekonomi. 2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang lemah dan tidak transparan. Harus diakui bahwa BAZ yang dibentuk pemerintah masih jauh dari prinsip profesional produktif. BAZ daerah yang dibentuk oleh pemerintah hanya menerima pengumpulan yang sifatnya masih terbatas pegawai negeri dan zakat profesi. Meskipun tidak semua, tapi kebanyakan masyarakat lebih memilih LAZ, Lembaga Amil Zakat, yang dibentuk oleh non-pemerintah karena lebih dipercaya dan lebih fleksibel untuk pengumpulannya. 3. Kurangnya dukungan negara untuk proaktif dalam berjalannya UU tentang zakat. Tugas pemerintah tidak hanya menyediakan pelayanan dan menciptakan kondisi yang kondusif. Harus ada ketegasan yang ditujukan kepada para muzakin agar terwujud pembangunan ekonomi bersama melalui zakat. Pendekatan harus terus dilakukan oleh pemerintah berbarengan dengan penekanan akan pentingnya membayar zakat bagi seorang muslim. Sayangnya tidak ada sanksi yang dijelaskan bagi orang yang tidak membayar zakat. Yang ada sanksi bagi lembaga yang pengelola yang menyalahi aturan. Yang keempat, tidak adanya standar baku tentang zakat di tengah heterogen masyarakat yang awam terhadap zakat. Masyarakat awam hanya mengetahui pembayaran zakat hanya saat bulan Ramadan. Selain zakat fitrah, jarang orang yang paham akan hukum kewajiban zakat lainnya. Meskipun sebagian sudah paham, banyak yang menyalurkannya langsung kepada orang yang membutuhkan, mustahik atau lembaga penyaluran non-pemerintah. Yang kelima, distribusi zakat hanya untuk kepentingan konsumtif masyarakat. Zakat yang disalurkan untuk konsumsi masyarakat tidaklah salah karena tujuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Namun alangkah baiknya jika penyaluran zakat didistribusikan untuk kepentingan produktif sehingga kaum duafa mampu mandiri dan memanfaatkannya, dirasakan untuk jangka panjang. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.